Tandu. Awas kepala. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Sebelah kiri, Cicil. Iya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Pemirsa, evakuasi korban reruntuhan gedung 3 lantai dan musola Pondok Pesantren Al-Hozi di Sidoarjo, Jawa Timur terus berlangsung. Hingga Rabu kemarin petugas mengevakuasi 3 korban, 1 selamat dan 2 meninggal dunia. Basarnas deteksi 15 titik korban di bawah reruntuhan bangunan. Dari 15 titik korban, 8 diantaranya berstatus hitam atau tidak ada tanda kehidupan. 7 lainnya berstatus merah yang artinya masih bisa berkomunikasi. Tim penyelamat juga telah salurkan makanan dan minuman melalui celah-celah kecil. Saat ini prioritas tim penyelamat adalah mengevakuasi korban yang masih hidup. Sementara korban tewas yang telah dievakuasi berjumlah 5 orang. 2 diantaranya belum berhasil teridentifikasi. Sejumlah ini ada 5 korban tewas akibat ambruknya atap pondok pesantren. Yang pertama Muhammad Mashuldul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Kedua Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka Belitung. Kemudian Alvan Ibrahim Mafik berusia 14 tahun asal Bangkalan, Jawa Timur. 1 korban terakhir tiba di ruang dekontaminasi RSI Siti Hajar Sidoarjo sekitar pukul 14.55 waktu Indonesia Barat dan 1 jenazah tiba sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan sampai saat ini kedua jenazah terakhir ini masih dalam proses identifikasi. Pemirsa, usai video evakuasi Syekh Lendra Haikal menjadi viral, kini korban selamat dari runtuhan bangunan Ponpes Al-Hozi dirawat di RSUD Sidoarjo. Dari keterangan sang ibu, ketahanan fisik Haikal tidak lepas dari kebiasaan puasa sejak kecil. Setelah 3 hari 2 malam bertahan di bawah runtuhan bangunan, Syekh Lendra Haikal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Rabu sore. Meski sempat putus asa, orang tua Haikal mengaku bersyukur anaknya selamat dari musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Hozi ini, tempat Haikal menuntut ilmu. Menurut keterangan sang ibu, ketahanan fisik Haikal tak lepas dari kebiasaannya puasa sejak kecil. Tadinya sempat berpikir anak itu tidak ada ketika waktu itu kan mau pengambilan, habis itu runtuh lagi. Dari situ saya down. Aduh, anakku udah ada 80%. Saya pikir tidak ada, tapi bismillah anakku kuat gitu. Sholawatan terus. Sampai dengar barusan itu jam 3 Haikal diketemukan, Haikal bisa keluar. Alhamdulillah, Masya Allah, itu pokoknya. Dari hasil pemeriksaan tim medis tidak ditemukan luka serius maupun patah tulang pada tubuh Haikal. Korban hanya mengalami dehidrasi dan saat ini masih dalam perawatan intensif. Dalam kesempatan ini, Ibu Haikal juga sempat dijenguk Mensos bersama Wagub Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo di RSUD Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Mbayong, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 dari 4 jenazah korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozi di Buturan Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya diserahkan tim ke keluarga korban Kamis dini hari.
Setelah melalui proses identifikasi, tim DVI Polda Jatim menyerahkan satu jenazah yakni Raffi Catur Okta Mulia Pamungkas, 17 tahun, warga Putat Jaya, Sawahan, Surabaya. Jenazah diserahkan langsung oleh Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing didampingi Ketua DVI Polda Jatim AKBP Adam kepada pihak keluarga. Bahkan saat ini tersisa satu jenazah yang belum teridentifikasi yang tersimpan di dalam kamar jenazah RS Siti Hajar Sidoarjo. Identifikasi untuk hari ini tadi ada 2 pengiriman jenazah yang teridentifikasi satu, yang satu masih dalam proses. Jadi intinya kita sudah mengidentifikasi satu jenazah yang kita serahkan ke keluarga malam ini. Ya, berarti ada satu jenazah yang tinggal di sini dan ya? Ya, masih kita proses identifikasi, masih membutuhkan beberapa data untuk bisa meyakinkan kita kalau itu. Pemirsa, jenazah kelima korban ambruknya bangunan milik Ponpes Al-Hosini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur tiba di Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Kedatangan ini merupakan kedua kalinya pada hari Rabu. Jenazah kelima korban ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Hosini tiba di Rumah Sakit Islam Siti Hajar dengan menggunakan mobil ambulans. Kedatangan jenazah ini merupakan yang kedua kalinya pada hari ini. Selanjutnya, jenazah yang belum diketahui identitasnya ini langsung dibawa ke ruang jenazah untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara di sudut lain, suasana postmortem mulai didatangi orang tua santri yang mencari kepastian keluarga mereka yang menjadi korban. Bahkan sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan keluarga korban yang penasaran dan berusaha masuk ke area ruang jenazah untuk melihat jenazah. Tidak di foto biar saya tahu, biar saya tuh udah apa-apa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, Muhammad Soleh, salah satu santri yang menjadi korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Hosini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur asal Provinsi Bangka Belitung dimakamkan. Ya, korban dimakamkan di TPU tak jauh dari tempat tinggal orang tuanya di Kabupaten Belitung. Jenazah Muhammad Soleh tiba di tanah kelahirannya di Jalan Padura, Kelurahan Damai, Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung. Keluarga, kerabat, serta warga menyambut kedatangan jenazah untuk disemayamkan di rumah duka sebelum disolatkan di masjid setempat. Usai disolatkan, jenazah korban dibawa ke tempat pemakaman umum untuk dimakamkan. Muhammad Soleh merupakan salah satu santri korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Hosini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemuda 22 tahun ini dievakuasi oleh tim evakuasi setelah terjepit di dalam reruntuhan bangunan selama 15 jam. Meski mengaku terpukul, namun pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian Muhammad Soleh. Pemirsa, evakuasi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Hosini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Sejumlah keluarga menanti dengan harap-harap cemas dan berharap ada keajaiban korban masih bisa ditemukan dalam kondisi hidup. Harapan dan doanya, Bu. Selamat, Pak. Tidak ada apa-apa. Ibu Koyimah, warga Blega, Bangkalan, Jawa Timur merupakan orang tua salah satu siswa kelas 1 Madrasah Sanawiyah Al-Hosini. Ia adalah satu dari ratusan keluarga korban yang mengaku belum bisa tenang menunggu kabar anaknya ditemukan. Ratusan keluarga korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hosini di Buduran Sidoarjo masih berkumpul di posko operasi Basarnas yang dibuka di kampus 2 Institut Agama Islam Al-Hosini yang berjarak sekitar 200 meter dari Ponpes. Di area gedung yang dibuka sebagai tempat istirahat, mereka masih terus menanti ada kabar baik yang diberikan oleh tim SAR sejak hari pertama kejadian. Kelas berapa sekarang, Bu? 1 Sanawiyah. 1 Sanawiyah, Bu ya. Terus Ibu tahunya awal dari mana, Bu? Dikabari atau? Kabarin, Bu. Tapi Bu tahu pasti kalau anaknya Ibu di musola itu, Bu, waktu itu? Dari teman-temannya, Pak. Dari teman-temannya, Bu ya. Terus dekatnya.
mengatakan kalau ikut sholat di situ, Bu. Anak Ibu Qoyimah, Ahmad Suhaibi, telah menempuh pendidikan di Ponpes Al-Qosini selama 1,5 tahun. Kini para orang tua dan kerabat masih berharap agar anak-anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, insiden kegagalan teknologi konstruksi diduga menjadi pemicu bencana ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kejadian bermula saat pengecoran lantai 4 pondok pesantren dilakukan. Bangunan 3 lantai di area asrama putra Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur menimpa ratusan santri yang tengah melakukan sholat asar. Penanganan dan evakuasi masih berjalan hingga saat ini. Puluhan santri diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan. Dari analisis yang dilakukan tim SAR gabungan bersama ahli konstruksi Institut Teknologi 10 November Surabaya, penyebab runtuhnya gedung akibat dari kegagalan teknologi konstruksi. Jadi kalau melihat kerusakan dan tingkat kerusakan itu merupakan kegagalan struktur, dan model kerusakannya itu sudah hancur semua, baik balok, kolom dan plat. Nah, tapi itu tipe fasilitas umum ya gedungnya. Dan kami juga akan keliling. Muji juga menyebut ada bagian struktur yang mengait pada gedung sebelah yang harus diwaspadai agar penyelamatan korban tidak menimbulkan bencana baru. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan.